Toyota Camry 3.5 Q V6. What's up friends, ketemu lagi sama gue Rainer dari Formula Motor TV. Pada video sebelumnya gue sudah review mobil yang cukup langka seperti R3 diesel dan Avanza yang kilometernya baru 15.000. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan mereview mobil yang nggak kalah spesial, yaitu Toyota Camry 3.5 Q V6. Nah, kenapa gue bilang mobil ini spesial? Ada dua alasannya. Yang pertama, Camry tipe tertinggi ini memiliki segudang fitur mewah seperti sunroof, electric seat, dan memory seat, dan yang menjadi highlight pada mobil ini adalah mesin 3500 cc berkonfigurasi 6 silindernya. Dan alasan kedua adalah karena Formula Motor hanya memilih mobil second berkualitas yang ada di luar sana, jadi mobil-mobil yang ada di sini pasti spesial-spesial semua. Nah, Camry yang kami punya di sini adalah rakitan tahun 2008 dengan warna favoritnya yaitu metallic black. Gue akan review mobil ini mulai dari eksterior, mesin, hingga interior untuk melihat gimana sih kondisinya setelah 13 tahun pemakaian. Tanpa basi-basi lagi, yuk langsung kita cek. Seperti biasa, kita bahas dari eksteriornya dulu. Meskipun rakitan tahun 2008, Camry ini masih terlihat gagah dan berwibawa. Camry yang berkode bodi XV40 ini merupakan generasi ke-6 dari keluarga besar Camry yang sudah ada dari tahun 1982, kalau nggak salah. Nah, menurut gue pribadi, Camry XV40 ini desainnya itu paling tidak termakan waktu atau timeless. Jadi sampai sekarang pun masih enak dilihat gitu. Ditambah dia ada grill khas Camry di sini dengan ornamen chrome-nya sampai ke fog lamp sini juga. Dicakep. Soal pencahayaan, Camry ini masih menggunakan proyektor dan bohlam untuk di headlamp dan di fog lamp-nya. Nah, sekarang kita dari samping dari Camry ini, kita bisa lihat yang mempermanis tampilan Camry dari samping karena adanya list chrome di sekeliling jendela, di handle pintu, dan di list bodi sini. Selain mempermanis, dia juga berfungsi sebagai pembeda dari tipe terendahnya yaitu tipe G. Selebihnya nggak ada perbedaan dari tipe V, jadi sekarang kita bahas bannya. Nah, kita ngomongin ban sekarang. Buat Camry tahun 2008, pas gue lihat velgnya masih OM gini, gue langsung serak liatnya. Kenapa? Karena buat mobil tahun segini itu biasanya banyak yang udah diganti-ganti velgnya. Bukan berarti velg racing itu jelek sih, cuman kadang ada orang yang ganti itu velg racing nggak nyambung sama mobilnya, jadi kesannya alay. Nah, kita balik ngomongin Camry ini. Dia beda sama tipe V dan tipe G, dia ringnya lebih besar 1 inci. Profil bannya itu dia 215/55 ring 17. Bannya di sini menggunakan Michelin Premacy 4 yang dibuat pada tahun 2021. Jadi ini masih tebal banget bannya. Kalau yang belakang juga sama, Michelin juga, tapi tahun pembuatannya itu 2018. Masih sama-sama tebal sih, dan Michelin juga bagus kok. Yuk kita lanjut. Sekarang kita lihat ban serep mobil ini. Ban serep mobil ini bisa dibilang belum pernah turun, atau mungkin pernah turun sekali atau 2 kali saja. Karena bisa kita lihat dari kondisinya, ban serepnya masih tebal, serta masih ada tanda pabriknya. Ban serep ini memiliki tahun produksi 2008, yang berarti ini adalah ban bawaan Camry ini. Di bagasi ini juga kalian dapat temukan toolkit yang masih lengkap, seperti dongkrak, kunci roda, dan putarannya. Karena kelengkapan toolkit ini adalah salah satu standar untuk semua mobil di Formula Motor. Nah, untuk space bagasinya sendiri, space-nya cukup besar. Kira-kira 2 koper besar sih masuk lah ya. Lanjut. Kalau kalian sadar, dari tadi kayaknya eksterior Camry Q ini kok kayaknya nggak ada yang spesial gitu ya. Padahal kan ini tipe paling tingginya. Bisa jadi Toyota sudah cukup puas dengan desain Camry yang memang sudah cakep sebenarnya ya. Oleh karena itu pada tipe tertinggi ini dia hanya melakukan perbedaan di sini, emblem 3.5Q dan emblem V6 di bawahnya.
Selain itu, perbedaan lain juga dari knalpot. Camry Q ini ada dua di kiri dan kanan eksasnya. Nah, meskipun eksterior Camry ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibanding tipe lainnya, tapi apa yang ada di balik sini adalah perbedaan yang sangat signifikan. Kita langsung cek aja. Nah, dibandingkan mesin 2400 cc-nya, mesin Camry Q ini mampu menghasilkan tenaga 60% lebih besar. Maklum aja, karena mesin 3500 cc berkonfigurasi 6 silinder ini mampu menghasilkan tenaga sebanyak 277 HP dan torsi 336 Nm. Dan kalau udah melihat Camry Q ini, ruang mesin Camry V itu berasanya jadi lebih kosong karena Camry Q ini ruang mesinnya padat banget, penuh. Nah, untuk driving experience itu nggak perlu diraguin lagi. Gue rasa dengan mesin yang tenaganya sebesar ini, dengan konfigurasinya yang 6 silinder, pasti mobil ini enak banget buat diajak lari. Nah, setelah ngomongin tenaganya, pasti kalian juga mau tahu gimana konsumsi bahan bakar mobil ini. Dari hasil pencatatan pemilik Camry Q, itu konsumsi rata-rata dalam kota itu 1/7 km per liter, sedangkan untuk rute luar kota 1/11 km per liter. Apakah ini terbilang boros? Bisa jadi. Apakah ini worth it buat tenaganya yang sebesar itu? Bisa jadi juga. Jadi itu balik lagi ke kalian yang menentukan apakah ini worth it atau enggak. Tunggu dulu. Sebelum kalian memutuskan mobil ini worth it atau enggak, kalian harus ingat bahwa kekayaan mobil ini nggak cuma di mesinnya aja, tapi mobil ini juga kaya akan fitur yang ada di dalam. Jadi kita akan melihat ke sana. Tunggu, tapi sebelum gue masuk dalam, gue mau ngomong kalau kalian mau punya mobil ini, kalian harus ingat mobil ini minumnya itu minimal Pertamax Turbo atau yang oktannya setara dengan 98. Yuk kita ke dalam. Sekarang kita udah ada di dalam Camry Q ini. Langsung terkesan beda banget, tapi bukan karena fiturnya. Kita bakal bahas fiturnya nanti. Yang bikin beda adalah warna interiornya. Kalau tipe G dan V itu dia warnanya beige. Nah, kalau tipe Q ini dia warnanya hitam. Hitam sendiri terlihat lebih formal dan berwibawa ya. Dan kalau gue pribadi lebih suka warna hitam. Kenapa? Karena warna hitam ini lebih mudah perawatannya dibanding warna-warna terang. Jadi kalau warna hitam ada kotoran dikit itu nggak terlalu kelihatan. Nah, setir di sini sudah menggunakan bahan kulit dan panel wood di sini supaya terlihat lebih elegan. Di sini juga ada tombol pengatur audio. Dan yang kerennya, dia di sini ada pengatur suhu dan AC. Jadi kalian bisa ngatur suhu dari sini. Oh ya, AC juga sudah dual zone ya. Kalian kalau mau ngatur dari sini juga udah bisa dual zone AC-nya. Terus di sini head unit juga masih orisinil, masih bagus. Di sini ada tombol front and rear defogger. Di bawahnya lagi ada tombol untuk sunshade. Sunshade di belakang. Dipencet dia naik. Pencet lagi dia turun. Atau kalau lagi naik itu kalian pasang gigi mundur, nanti dia turun sendiri. Kan? Nah, lalu di sini dia ada kompartemen. Di sini ada tempat asbak. Belum mobil zaman dulu pasti masih ada tempat asbaknya. Tapi kayaknya juga ini bukan mobil perokok ya, karena plafonnya masih bersih semua. Kita buka aja, biar terang. Terus di sini ada console box, 2 level console boxnya. Di dalam. Nah, uniknya di sini console boxnya itu bisa dimajuin. Jadi armrest fungsinya. Jadi kalian dapat 2 armrest di sini buat 2 tangan kalian. Jadi nyaman posisinya. Nah, kita tahu Camry itu pasti nyaman, tapi sebenarnya apa sih yang bikin mobil ini tuh nyaman gitu? Nah, pertama posisi duduknya. Posisi duduk ini kalian bisa atur secara elektrik di sini. Kalian bisa atur. Kalau kalian sudah dapat posisi yang pas buat kalian, kalian bisa simpan di memory seat di sini. Nah, jarang loh mobil pada zaman itu punya memory seat. Ini Camry ini tuh fiturnya udah kayak mobil Eropa zaman dulu ya. Nah, lalu kalau posisi kalian udah enak, posisi setir kayak kurang enak gitu ya. Pengaturan setir ini masih bisa tilt dan teleskopik, tapi bukan kayak mobil biasa yang manual. Tentunya mobil ini mobil mewah, jadi kita ngatur secara elektrik yang ada tombolnya di sini. Bisa atur naik, turun, maju, mundur dari tombol ini. Keren banget dan canggih banget pastinya. Tidak berhenti sampai di situ, mobil ini masih memiliki banyak fitur canggih lainnya seperti sunroof, spion tengah dengan auto dimming, electric retract mirror, start stop engine,
dan cruise control. Nah, sebelum kita pindah ke belakang, ada satu hal lagi yang mau gue bahas dari mobil ini. Mobil ini tangan pertama, dan gue cukup yakin orangnya itu tipe yang ngerawat mobil banget. Kita pertama bisa lihat dari interiornya ini, yang masih bagus dan terawat ya. Selain itu kita juga lihat dari service recordnya. Service recordnya ini, dia pakai mulai dari yang 1000 km sampai 100.000 km. Bahkan perawatan berkala setelah 100.000 km-nya pun masih dipakai terus. Jadi kalau soal kondisi mobil ini nggak perlu diragukan lagi ya, karena pasti masih oke banget, perawatannya apik. Ya wajar aja lah ya, karena pemilik mobil ini pasti ya sekelas direktur atau mungkin di atas direktur. Jadi soal urusan servis berkala itu pasti dia nggak mau telat. Sekarang yuk kita pindah ke belakang. Walaupun mobil ini tenaganya sangat asik buat dikemudikan, pasti kalian kalau udah punya mobil ini juga mau coba jadi penumpangnya sesekali. Karena sejatinya Camry ini dibuat untuk memanjakan penumpangnya yang kebanyakan duduknya di belakang biasanya. Nah, salah satu fitur paling keren dari Camry baris kedua ini adalah ini. Nah, armrest di sini terdapat tombol-tombol yang bisa mengatur electric seat. Jadi ini semua kursinya ada 4, udah elektrik semua, full elektrik, sangat canggih. Ada juga tombol pengatur audio dari depan, jadi kita ngatur audio, volume, semua bisa dari sini. Ada juga pengatur AC, jadi kalau kita kedinginan kita bisa matiin atau kita ngatur temperaturnya di sini. Ada juga tombol sunshade lagi buat di belakang. Jadi supaya kalian nggak kepanasan, kalian juga bisa lebih dapat privasi aja kalau ada sunshade. Lalu untuk build quality, di sini semua sudah menggunakan material kulit asli, jadi nyaman banget. Dan kulitnya itu masih bagus banget ini. Ini bukan kita retrim ya. Kulitnya memang masih bagus dari kita dapat. Jadi memang perawatannya apik sama orang sebelumnya. Tuh, ini armrest pakai bahan kulit juga, jadi enak. Lalu di sini juga ada sunshade lagi di masing-masing jendela. Lalu kalian juga di sini dapat console box lagi, kompartemen di mana ada power outlet 12 volt untuk keperluan charging gadget kalian. Nah, tombol-tombol di sini itu kalian nggak bakal dapet di tipe Camry lainnya. Jadi itu adalah salah satu kespesialan Camry Q ini. Kita lanjut, di depan sini ada 2 buah cup holder. Nah, kalau kalian haus atau kalian mau taruh kopi kalian itu di sini. Nah, kalau di sini seperti biasa, seperti mobil sedan pada umumnya, dia ada akses ke bagasi belakang buat kalian ambil barang mungkin. Nah, duduk di belakang Camry ini, kalian mendapatkan pengalaman yang kalian tidak bisa dapatkan di mobil-mobil lainnya. Kemewahan Camry ini beserta fitur-fitur canggihnya itu membuat kalian sangat dimanjakan berada di dalam mobil ini. Kegantengan desain Camry XV40 ini seolah tidak termakan waktu, menjadikan mobil ini masih tampil berwibawa jika dibandingkan dengan mobil-mobil pada umumnya. Lalu performa mesinnya yang 6 silinder itu membuat Camry ini berada di level yang berbeda jika dibandingkan mobil-mobil mewah lainnya. Ditambah lagi dengan kemewahan fitur yang akan memanjakan Anda selama perjalanan, membuat mobil ini cocok buat kalian yang mencari mobil dengan kualitas tertinggi pada setiap aspeknya. Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, Camry Q tahun 2008 yang pada masanya adalah salah satu mobil yang paling mewah ini masih tersedia di Formula Motor dengan harga Rp134 juta saja. Jika kalian tertarik, kalian boleh hubungi kami melalui Instagram kami di formula_motor atau langsung ke sales kami jika mau test drive. Di sini Instagramnya. Jangan lupa di follow ya. Nah, setelah mereview semua dari mobil ini, gimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak? Kalau menurut gue pribadi sih worth it banget ya, karena mobil ini pasti fun to drive banget. Sekian dulu review kali ini. Kami masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan ke kalian melalui YouTube channel kami di Formula Motor TV. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe channel kami, like video ini jika kalian menyukainya, dan komen jika ada pertanyaan. Pada akhirnya, gue Rainer dari Formula Motor TV, pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.